Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Ya, saat ini kita menunggu hasil seleksi administrasi yang kemungkinan besar akan diumumkan pada 30 Oktober 2024. Nah, jika nanti Bapak Ibu ternyata hasil administrasi Bapak Ibu dinyatakan TMS dengan berbagai alasan, nah Bapak Ibu di sini kita akan coba lihat dan intip bagaimana contoh kalimat sanggah yang setidaknya dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak juga dari pengajuan sanggah yang diterima oleh panitia. Bagaimana contoh kalimat sanggahnya? Ikuti video ini sampai selesai. Nah, di tanggal 30 Oktober 2024 nanti Bapak Ibu saat login di SSCSN, bagi Bapak Ibu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS sebagai hasil dari seleksi administrasi, maka akun Bapak Ibu akan muncul seperti ini ya. Seleksi administrasi, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi yang diberikan instansi. Alasan TMS-nya adalah syarat administrasi yang tidak terpenuhi, yaitu kartu tanda penduduk atau surat dari Dukcapil. Alasannya tidak sesuai ya dengan yang dipersyaratkan. Nah, Bapak Ibu nanti di bagian bawah dari laman SSCSN Bapak Ibu itu akan ada tombol ajukan sanggah. Ini contoh di 2023 kemarin ya, dimana nanti di bawah akan ada jadwal sanggahnya. Jika melewati tanggal berikut Anda belum mengajukan sanggah, maka Anda dianggap tidak mengajukan sanggah. Nah, di sini kita klik ajukan sanggah, maka nanti kita akan disodorkan halaman untuk mengetik alasan sanggah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana prosedur dan pedoman mengajukan sanggah? Kita lihat di sini. Nah, untuk sanggahan ini Bapak Ibu, yang pertama, sanggahan dapat diajukan oleh peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, khusus untuk bagi yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, sanggahan hanya diajukan bagi peserta yang menemukan ya kesalahan verifikasi dari pihak panitia. Meskipun Bapak Ibu banyak sekali dari rekan-rekan yang kesalahan itu memang mungkin murni dari pelamar juga, tapi tetap mencoba ya untuk melakukan sanggah, karena Bapak Ibu dari pengalaman sebelumnya ada juga sanggah-sanggah yang diterima panitia setelah begitu kuat ya bukti sanggahan ataupun bahasa sanggahan yang disampaikan oleh pelamar. Yang ketiga, sanggahan atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelamar tidak mengubah hasil verifikasi. Nah, secara aturan seperti ini, tapi ternyata memang juga ada yang berubah. Kemudian sanggahan hanya dapat dilakukan satu kali. Kemudian proses sanggahan yang berlaku hanya dari sistem SSCSN. Nah, jadi Bapak Ibu tidak bisa langsung datang ke BKD. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melengkapi secara berkas, itu bisa Bapak Ibu datang ke BKD untuk melengkapinya. Meskipun secara prosedur itu lewat SSCSN. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Artinya memang di sini tidak boleh menambah ataupun mengganti dokumen. Kemudian ada konsekuensi hukum yang timbul apabila ternyata pernyataan yang dibuat ataupun bahasa yang Bapak Ibu buat itu tidak sesuai dengan dokumen. Kemudian jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin mengajukan sanggah pada salah satu atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil. Hal ini dikarenakan satu persyaratan saja tidak valid, maka sudah tetap dianggap TMS. Jadi kalau Bapak Ibu ada TMS-nya sampai 2, misalnya pakaian juga TMS, kemudian KTP juga TMS, maka dalam satu sanggahan itu Bapak Ibu ajukan untuk 2 ya sekaligus. Pelamar yang tidak melakukan sanggah dalam waktu 3 hari, maka dianggap tidak melakukan sanggah dan otomatis tidak dapat merubah ya keputusan daripada panitia. Nah, ini Bapak Ibu contoh kalimat sanggahan untuk CPNS dan P3K. Tahunnya tidak penting ya, karena bahasanya pasti sama. Contohnya untuk alasan TMS pas foto ya, yaitu pakaian tidak sesuai ketentuan. Kalimat sanggahnya seperti ini. Saya menghormati hasil seleksi administrasi, namun mohon maaf saya mengatakan sudah memenuhi ketentuan pas foto terbaru dengan mengenakan pakaian formal dan berlatar belakang merah. Oleh karena itu mohon untuk dicek kembali, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu kita yakin bahwa kita sudah menggunakan pakaian formal. Mungkin kita pakai jas di TMS kan, jas tidak menjadi persoalan Bapak Ibu ya, makanya ini bahasanya. Kemudian alasan TMS akreditasi prodi misalnya ya, kalimat sanggahnya, terima kasih pada tim verifikator yang telah memeriksa dokumen saya.
Tetapi saya merasa ada kesalahan dalam pengecekan akreditasi program studi. Saya sudah melakukan pengecekan kembali di laman resmi BAN PT dan menemukan hasil bahwa akreditasi program studi saya sudah sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan. Mohon untuk dicek ulang, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, permohonan untuk mengecek kembali dokumen kita itu perlu sekali ya. Nah, alasan TMS surat pernyataan atau surat lamaran yang tidak sesuai. Mohon maaf tim verifikator, saya sudah memastikan kembali bahwa surat pernyataan dan surat lamaran yang diunggah telah sesuai dengan format ketentuan dari instansi. Saya tidak menemukan adanya penambahan ataupun pengurangan kalimat yang telah diuraikan dalam kedua dokumen tersebut. Saya mohon agar dilakukan pengecekan kembali. Nah, ini bahasa yang paling memadai ya, yaitu pengecekan kembali. Kemudian berkenaan dengan ijazah juga ya. Dengan hormat, terima kasih pada tim verifikator yang telah memeriksa lamaran saya, tetapi mohon maaf, saya ingin menyatakan bahwa ijazah yang saya unggah merupakan dokumen asli dan sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Mohon kesediaannya untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Kemudian hal yang harus dilakukan setelah berhasil melakukan sanggah, di mana setelah proses sanggah seleksi administrasi dilakukan, pelamar dapat mengakses kembali halaman resum untuk melihat pembaharuan. Pada sistem akan ditampilkan keterangan bahwa Anda sudah pernah menyanggah, harap menunggu jawaban sanggah dari instansi. Nah, ini contoh kalimat sanggah yang dapat kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, setelah nanti 3 hari pengumuman pasca sanggah, maka kita akan melihat hasil kembali dan berdoalah mudah-mudahan tim verifikator kita ataupun BKD kita masing-masing nanti akan berbaik hati ya Bapak Ibu, karena memang kita pahami pelaksanaan seleksi P3K ini merupakan tahapan ya penyelesaian honorer yang sudah diprogramkan pemerintah ya sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi kalau boleh memang pihak BKD kita ataupun pihak verifikator kita memberikan semacam kelonggaran ya menerima sanggahan kita jika memang nanti terjadi penolakan ataupun TMS pada seleksi administrasi. Semoga nanti berhasil, tapi kita berdoa semoga Bapak Ibu tidak dinyatakan TMS. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.